Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen yang terhormat, yaitu video mempresentasikan tentang kasus-kasus kejahatan dan berhubungan dengan kewarganegaraan. Maka saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan kasus-kasus kejahatan cyber. Dan tanpa perlu berbahasa basi lagi, mari kita saksikan langsung cekidot. Oke, saya akan membacakan kasus kejahatan yang pertama, yaitu hacker asal Sleman raup 31,5 miliar dengan meretas perusahaan di Amerika Serikat, yaitu yang merupakan modus ransomware. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, peretasan tersebut dilakukan dengan modus serangan program jahat virus komputer jenis ransomware. BBA membeli ransomware atau malware yang mampu mengambil alih kendali. BBA itu adalah inisial dari pelaku yang merupakan pelaku dari kejahatan kasus ransomware ini. Kemudian ransomware tersebut dikirimkan secara luas ke lebih dari 500 alamat email di luar negeri. Salah satu korban yang menerima email tersebut adalah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Sementara ketika korban membuka email tersebut, maka software perusahaan akan terenkripsi. Hal inilah yang menjadikan kesempatan pelaku untuk meminta uang tebusan kepada korban. Sebab jika tidak diberikan uang tebusan dalam waktu tertentu, maka sistem perusahaan itu akan lumpuh. Saat semua sistemnya sudah diambil alih oleh pelaku, maka muncul pemberitahuan di layar. Apabila Anda ingin menghidupkan kembali server Anda, maka saya kasih waktu 3 hari untuk membayar. Kalau misalnya tidak membayar, maka yang bersangkutan atau pelaku akan mematikan seluruh sistemnya. Itu kata Ricky Ronaldo yang diberitakan di kompas.com. Atas ancaman tersebut, mau tidak mau, korban mengirimkan biaya tebusan kepada pelaku dalam bentuk Bitcoin. Diketahui selama 5 tahun menjadi hacker dengan modus ransomware, BBA atau pelaku itu tadi mampu meraup untung sebanyak 300 Bitcoin atau sekitar 31,5 miliar. Kalau dihitung transaksinya, perputaran uangnya ada sekitar 300 Bitcoin dia sudah bisa dapatkan, diputar untuk dijual beli. Kemudian sisanya keuntungannya dia bisa beli peralatan. Tindakannya, BBA atau pelaku tersebut akan dikenakan hukuman yang berupa pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yaitu hukumannya adalah pasal 49. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1 ini hukumannya di dalam pasal 48 ayat 1, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 27 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana tadi itu dihukum dengan pasal 45 ayat 4, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian bunyi pasal-pasal tadi. Oke, untuk kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan membawakan kasus kedua yang tadi dibawakan oleh Mas Nurfat. Kali ini saya akan membawakan kasus tentang isu keamanan dan etika dalam Detik Forum. Perkembangan arus informasi yang begitu cepat merupakan hal yang ditimbulkan oleh berkembangnya teknologi informasi. Hal tersebut dapat menyebabkan tersebarnya informasi secara luas dan cepat. Penyebaran informasi yang sangat cepat tersebut membuat penyaringan informasi dan moderasi keamanan sulit dilakukan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perkembangan dan perusahaan harus meningkatkan keamanan dan pengendalian pada sistem informasi. Di sini Detik Forum memberikan salah satu portal milik detik.com yang secara khusus digunakan untuk forum diskusi para pembaca dan pengguna detik.com. Pada laman tersebut, pembaca dengan mudah dapat memposting dan membalas konten apapun yang hanya dapat dilakukan dengan login atau mendaftar menggunakan email. Namun kini kegunaan Detik Forum yang seharusnya difungsikan sebagai forum diskusi positif antar pengguna berubah menjadi portal bagi pengguna situs tersebut untuk membuat dan menyebarluaskan konten mengenai ujaran kebencian atau gosip terhadap beberapa public figure di Indonesia. Contohnya pada tahun 2021, salah satu public figure dan selebgram Rahel-nya mengunggah cuitan yang menjelaskan keluh kesahnya tentang salah satu portal berita. Rahel-nya mengatakan dalam cuitan bahwa pengguna Detik Forum membuat tren atau konten yang berisi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Afkarin dan Fadil Jaidi juga turut memprotes hal serupa. Tidak hanya menyebar kebencian, para pengguna Detik Forum juga menyebarkan data rahasia milik public figure. Kasus yang terjadi pada public figure selanjutnya di atas termasuk pelanggaran etika dalam penggunaan sistem teknologi informasi dan termasuk dalam kategori cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain dengan cara mengirim atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dijumpai dalam bentuk agresi sosial penggunaan internet. Cyberbullying dapat berdampak pada kondisi psikologis korban dan reaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan standar keamanan yang kurang memadai pada Detik Forum. Hal ini dapat diketahui melalui tidak terdapatnya pengawasan dan moderasi konten yang dapat diposting pada situs tersebut. Perusahaan dan pengembang Detik Forum diharuskan lebih bijak dalam mengelola keamanan sistem informasi pada laman tersebut. Perusahaan harus memperhatikan metode kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan dan kepatuhan operasi terhadap standar sistem informasi tersebut. Metode yang bisa diterapkan pada pengawasan pada segala konten dan aktivitas secara yang diposting oleh pengguna Detik Forum agar tidak melanggar kepatuhan operasional terhadap standar informasi seperti penyebarluasan data pribadi milik public figure. Kasus di atas, moderasi atau pengawasan dapat dilakukan sebelum penggunaan Detik Forum dan konten pengembangan dapat dilakukan pending atau penundaan untuk penyaringan atau moderasi guna memastikan konten yang akan diposting pengguna. Ini adalah undang-undangnya. Oke,
Kasus selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Syauki. Terima kasih kepada teman Raden, sahabat Raden tadi yang sudah membacakan kasus sebelumnya. Lanjut kasus yang ketiga, yaitu terkait peretasan situs DPR RI. Terkait RUU HIP, Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) membeberkan penyebab situs Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI tidak bisa diakses usai diretas oleh pihak yang mengaku sebagai anonimus. Juru bicara BSSN, Anton Setiawan, mengatakan situs DPR RI diserang oleh DDoS Distribution Denial of Service. Anton membeberkan penyerangan tidak berlangsung lama. Dia mengaku serangan berhasil ditangani usai dilakukan koordinasi dan tindakan mitigasi bersama Pusat Data Informasi Pusdatin DPR RI dan Telkom sebagai Internet Service Provider. Di sisi lain, Anton juga angkat bicara terkait dengan informasi penjualan 230.000 data pribadi terkait COVID-19. Dia berkata pihaknya sudah memastikan bahwa tidak ada akses tidak sah yang berakibat kebocoran data. Lebih dari itu, Anton mengingatkan bahwa akses tidak sah terhadap suatu sistem elektronik adalah tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta sesuai pasal 46 ayat 2 UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, situs resmi DPR RI dpr.go.id diambil alih oleh Peretas sebagai bagian aksi protes terhadap draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP). Saat mengakses situs DPR RI muncul tulisan bahwa situs tidak bisa dibuka akibat alami jaringan down atau gagal koneksi dan kemungkinan pindah alamat. Pembahasan RUU HIP diketahui sempat menjadi polemik. Sejumlah pihak mengkritik substansi yang tercantum dalam draft RUU yang pertama kali diusulkan anggota parlemen tersebut. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menduga rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ingin melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung dan berpotensi mengakibatkan komunisme. MUI mengatakan unsur-unsur dalam RUU HIP mengabur dan menyimpang dari makna Pancasila. Salah satunya bagian Trisila dan Ekasila yang dinilai sebagai upaya pemecah Pancasila. Terima kasih kepada rekan saya Sauki. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang keempat, yakni oknum marketing kartu kredit jual data nasabah ke sindikat kejahatan. Berhati-hati dalam memberikan data untuk transaksi dalam kegiatan perbankan, salah satunya untuk mengajukan aplikasi kartu kredit. Pasalnya, kerahasiaan data bisa bocor oleh oknum marketing kartu kredit yang menjual kepada sindikat kejahatan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang modus yang digunakan pelaku untuk memperjualbelikan data tersebut. Modus yang digunakan yakni dengan cara social engineering, di mana setelah mendapatkan data nasabah, pelaku memalsukan untuk membuat KTP palsu dan meminta dibuatkan kartu baru. Ke pihak bank setelah meminta kartu SIM nomor telepon, si pemilik asli kartu kredit digerai telekomunikasi. Pelaku mengumpulkan data nasabah selama 1 tahun. Data ini semua lengkap, dari mana, alamat, semua lengkap sampai nomor MPWP difotokopi oleh oknum marketing ini, kemudian dijual seseorang. Seseorang ini memanfaatkan data itu untuk membobol kartu kredit untuk melakukan social engineering. Langkah selanjutnya, menggunakan data nasabah untuk membuat KTP palsu. Selanjutnya, pelaku menghubungi pihak bank dan meminta memblokir kartu kredit korban. Dengan alasan kartu kreditnya hilang, pelaku bisa lolos verifikasi bank karena sudah tahu data-data nasabah tersebut. Setelah dibuatkan kartu kredit baru, pelaku kemudian mendatangi gerai telekomunikasi untuk meminta dibuatkan SIM. SIM card itu digunakan untuk aktivitas melalui SMS guna mendapatkan PIN kartu kredit milik nasabah tersebut, dan setelah mendapatkan PIN,
aktivitas pelaku menggunakan untuk bertransaksi memakai kartu kredit tersebut, pungkasnya. Dari kasus tersebut, hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUHP yang dimana di dalamnya berisi pasal-pasal pidana. Salah satu dari pasal tersebut adalah pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen yang berbunyi 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian kewajiban, atau sesuatu pembebasan uang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya atau 6 tahun. Dan yang kedua, dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian. KUHP 35, 52, 64 ayat 2, 276, 277, 416, 417, 486. Dari penjelasan terkait pasal 263 KUHP di atas dapat diketahui bahwa jika ada orang yang memalsukan dokumen dapat dipenjara paling lama 6 tahun. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak memalsukan dokumen. Dan kasus yang kelima akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulum Nazir dari Prodi Sistem Informasi semester 5 kelas B. Di sini saya akan memaparkan sebuah pelanggaran teknologi informasi yang baru-baru ini pada tanggal 1 Oktober, yaitu deretan hoax atau berita palsu mengenai tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan tersebut yaitu meninggalnya 135 orang yang berawal dari pertandingan sepak bola antara kesebelasan Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang. Akibat dari tembakan gas air mata yang kadaluarsa serta desak-desakannya karena ingin menghindar dari gas air mata tersebut. Namun banyak sekali berita-berita pada sosial media yang menayangkan bukan yang sebenarnya terjadi, seolah ada kepentingan pribadi dalam isi berita tersebut. Berita-berita tersebut yaitu yang pertama, tidak dibenarkan aksi pemukulan supporter dalam video jadi penyebab tragedi Kanjuruhan. Dalam aksi pemukulan terhadap aksi supporter Aremania di tribun beredar media sosial, video tersebut diklaim menjadi penyebab tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada tanggal 3 Oktober atau 2 hari setelah tragedi. Video tersebut berdurasi 20 detik. Itu memperlihatkan salah satu supporter terjatuh dari pagar tribun setelah dipukul seorang pria. Jadi tragedi tersebut tidak dipicu oleh pemukulan salah satu supporter, melainkan karena supporter masuk ke lapangan dan kemudian dipukul mundur oleh aparat kepolisian, dan disitulah terjadi sedikit keributan dan akhirnya polisi mengeluarkan gas air mata dan ternyata salah sasaran
gas air mata tersebut ditembakkan di tribun sehingga mengakibatkan kehebohan yang luar biasa sehingga para supporter berebut untuk keluar dan akhirnya berdesak-desakan hingga meninggal. Untuk yang kedua, tidak benar FIFA bekukan sepak bola Indonesia selama 5 tahun akibat tragedi Kanjuruhan. Beredar di media sosial postingan yang menyebut FIFA membekukan sepak bola Indonesia selama 5 tahun akibat tragedi Kanjuruhan. Postingan ini beredar sejak akhir pekan pasca tragedi. Jadi ini juga di Facebook. Ini tidak dibenarkan karena FIFA saat itu juga langsung berkunjung ke Indonesia guna untuk memantau dan tidak ada pembekuan. Untuk yang nomor 3, hoax, pesan berantai klaim tragedi Kanjuruhan akibat komunis uji coba gas beracun untuk bunuh rakyat Indonesia. Di media sosial, pesan berantai yang menyebut tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh komunis yang menguji coba gas beracun untuk membunuh rakyat Indonesia. Beredar sejak awal pekan ini, pekan yang sejak tragedi. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook, akun itu mempostingnya pada 5 Oktober atau 4 hari setelah tragedi. Jadi ini juga tidak dibenarkan. Kemudian muncul berbagai akun anonim di media sosial, salah satunya disebar dengan menyertakan video pemukulan di area stadion yang identik sama dengan Kanjuruhan. Katanya pemukulan ini dilakukan oleh oknum polisi sebagai supporter hingga berujung meninggalnya ratusan nyawa. Dari akun Twitter ini menjelaskan ini awal mula terjadi oknum coklat atau polisi memukul supporter sampai jatuh. Coba lihat aja di lapangan masih kosong, belum terjadi keributan di tengah lapang. Biadab Cakrabirawa memancing kerusuhan hingga nyata berguguran korban jiwa yang berdosa. Postingan pada tanggal 2 Oktober lalu itu juga disertai tulisan dalam video. Tulisan berwarna merah tersebut berbunyi, ada oknum coklat memprovokator supporter Arema Malang. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa video pemukulan ini tidak terkait sama sekali dengan tragedi Kanjuruhan Sabtu yang pada waktu itu pun termasuk pelaku pemukulan pada video ini bukan oknum polisi. Jadi pada kesimpulannya, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang membuat berita yang bukan asli pada kejadiannya, entah itu karena kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Jika banyak kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.